Baik, perkenalkan nama saya Seputu Kesia Carolina, NIM C3012170. Saya berasal dari kelas AK5, jurusan S1 Akuntansi. Pada saat ini saya akan memaparkan materi yang telah dipelajari dalam mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar. Materi yang pertama yaitu IPA sebagai dasar perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Ilmu dalam bidang IPA dan pemanfaatannya dapat kita bedakan dalam IPA dasar atau murni, IPA terapan, dan teknologi. IPA dasar, IPA terapan, dan teknologi mengkaji bahan pokok yang sama, yaitu alam. Perbedaan ketiganya terletak pada aspek yang dikajinya. Para ilmuwan menempatkan IPA dasar sebagai ilmu dasar bagi ilmu-ilmu terapan dan teknologi. IPA ada dalam teknologi dan mengendalikan teknologi, sehingga teknologi aman dan bermanfaat bagi manusia. Prinsip-prinsip dan teori-teori IPA dasar dan pengendalian IPA dan pengendalian alam dari IPA terapan digunakan dalam teknologi untuk menyusun objek-objek, membuat konstruksi di alam, dan membuat alat untuk mengendalikan cara alam bekerja. Jadi kesimpulannya adalah dengan adanya ilmu, teknologi dapat dikembangkan, dan karena teknologi, ilmu dapat kita buktikan. Setiap ilmu dikembangkan menjadi teknologi, dan teknologi adalah bukti bahwa ilmu itu berguna. Intinya, ilmu pengetahuan alam adalah dasar dari perkembangan teknologi, dan teknologi adalah hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan. Materi yang kedua yaitu sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Sejarah peradaban manusia. Teknologi bermula dari sejarah kehidupan manusia itu sendiri yang selalu berusaha menciptakan teknologi untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Teknologi yang diciptakan oleh manusia selalu berkembang sesuai dengan peradaban manusia. Sejarah peradaban manusia dimulai dengan kehidupan yang sederhana. Pada mulanya, manusia hanya membutuhkan makanan dan tempat berlindung untuk menopang hidupnya dari hari ke hari. Tidak ada perencanaan masa depan pada waktu itu. Kehidupan manusia yang berkembang semakin maju dan membentuk. Kemudian ada 3 gelombang peradaban manusia, atau 3 tahap fase manusia dalam peradaban manusia. Yang pertama yaitu gelombang pembaharuan. Gelombang pembaharuan adalah manusia menemukan dan menerapkan teknologi pertanian. Dengan itu, manusia semulanya hidup berpindah-pindah untuk mengumpulkan hasil hutan menjadi suka tinggal di satu tempat yang lalu disebut desa. Ciri-ciri gelombang ini adalah manusia menggunakan energi yang sudah disediakan alam, seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, matahari, angin, dan air. Yang kedua yaitu zaman revolusi industri. Zaman revolusi industri adalah zaman yang ditandai dengan beralihnya manusia ke energi tak terbarukan, seperti minyak batu bara, dan gas alam. Selain itu, dalam masa ini telah ditemukan mesin yang diawali dengan mesin uap yang tidak saja dapat menggantikan otot manusia, tetapi juga dapat dijadikan pabrik yang lalu menghasilkan barang yang dapat diproduksi. Yang ketiga yaitu zaman informasi, ditandai dengan suatu peradaban yang didukung oleh kemajuan teknologi, komunikasi, dan juga pengolahan data. Selain itu, penerbangan dan aplikasi luar angkasa, energi alternatif, dan energi terbarukan, serta rekayasa genetik dan bioteknologi dengan komputer dan mikroelektronika sebagai dasar teknologi intinya. Jadi, kesimpulan dari 3 gelombang peradaban manusia itu yaitu modernnya suatu peradaban manusia berkolerasi dengan teknologinya. Teknologi tidak dapat mundur ke belakang, tetapi maju ke depan bersamaan dengan peradaban manusia. Selanjutnya yaitu peran teknologi dalam peradaban manusia.
Yang pertama, menetapkan strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dijunjung oleh nenek moyang selama ini. Yang kedua yaitu, dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu diikutsertakan peran agama yang mendukung nilai-nilai moralitas. Yang ketiga yaitu, ilmu pengetahuan dan teknologi bukan dijadikan sebagai tujuan hidup manusia, karena semua hanyalah kebudayaan atau sarana manusia untuk mencapai tujuan hidup yang sejati, yaitu peradaban yang berada dalam kebahagiaan dan ketentraman hidup. Yang keempat yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan hidup manusia bukan untuk mengeksploitasi kekayaan bumi atau memuaskan nafsu, namun dalam rangka beribadah kepadanya. Yang ketiga yaitu manfaat dan dampak bagi manusia. Di bidang pendidikan, dampak positifnya yaitu munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran, dan dunia pendidikan lebih mudah dilaksanakan dalam kondisi apapun, seperti kondisi pandemi saat ini yang mengharuskan sekolah itu dari rumah. Yang dampak negatif di bidang pendidikan yaitu pelajar lebih sering bermain handphone, pelajar lebih sering mencari jawaban instan, dan mudahnya budaya asing masuk ke dalam kehidupan pelajar sehari-hari, dan memunculkan aktivitas kejahatan terhadap para pelajar. Di bidang ekonomi, dampak positif, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadinya industrialisasi, produktivitas dunia industri semakin meningkat, dan membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dampak negatifnya, meningkatnya sifat konsumtif yang ada di masyarakat, mudahnya melakukan transaksi ilegal, banyaknya penipuan di sosial media yang menyebabkan terjadinya kerugian bagi pihak yang ditipu. Di bidang komunikasi dan informasi, dampak positifnya, mudahnya mendapatkan informasi akurat dengan cepat walaupun berbeda negara. Akses untuk berkomunikasi semakin mudah walaupun terpisah antar benua. Yang ketiga, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Yang keempat, informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Dampak negatif IPTEK dalam bidang komunikasi dan informasi yaitu pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris dan penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Bidang politik, dampak positifnya, meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik masyarakat. Yang kedua, berkembangnya demokrasi dan kebebasan berpendapat. Dan yang ketiga, lebih mudah untuk memperluas kerjasama antar dua pihak atau lebih. Yang keempat, munculnya partai-partai politik yang baru. Yang kelima, yaitu adanya peranan besar masyarakat dalam melakukan pengembangan pemerintah. Dampak negatifnya yaitu terganggunya stabilitas politik, karena banyaknya isu hoaks di masyarakat, adanya gerakan terorisme, dan munculnya sikap westernisasi atau gaya hidup yang berorientasi kepada budaya barat. Dan yang keempat yaitu kemajuan IPTEK dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk berpaling dari ideologi Pancasila. Yang keempat yaitu IPA dan teknologi masa depan. Pencarian sumber daya alam. Yang pertama, energi matahari. Harus dapat mencari atau mengubah teknik mengubah energi matahari menjadi bentuk energi listrik. Yang kedua, energi panas. Energi panas bumi. Inti bumi yaitu bahan terdiri dari jenis logam dan batu berbentuk cair yang memiliki suhu tinggi. Yang ketiga, energi angin. Pemanfaatan angin merupakan cara menghemat energi yang berasal dari minyak bumi. Energi biogas. Gas yang dihasilkan dari sisa-sisa makhluk hidup yang diuraikan oleh mikroba melalui proses penguraian. Usaha manusia untuk melestarikan eksistensinya yang pertama yaitu back to nature, seperti obat-obatan, bahan makanan, dan lain sebagainya. Yang kedua, pemanfaatan buah jarak sebagai pengganti minyak tanah. Yang ketiga yaitu pemanfaatan biogas seperti eceng gondok, kotoran sapi sebagai pengganti gas LPG. Yang kelima yaitu perkembangan teknologi bioteknologi. Bioteknologi adalah terapi biologi yang melibatkan disiplin ilmu mikrobiologi, biokimia, genetik, dan biologi molekuler. Bioteknologi, pemanfaatan sistem kehidupan dan organisme untuk mengembangkan atau membuat produk baru,
dengan memanfaatkan makhluk hidup atau hasil turunannya untuk menghasilkan atau memodifikasi produk atau proses untuk penggunaan tertentu. Bioteknologi secara holistik adalah suatu proses yang unsur-unsurnya sebagai berikut. Input yaitu bahan kasar yang akan diolah seperti beras, anggur, susu, dan sebagainya. Proses yaitu mekanisme pengolahan yang meliputi proses penguraian atau penyusunan oleh agen hayati. Output yaitu produk baik berupa barang atau jasa seperti alkohol, enzim, antibiotika, hormon, dan pengolahan limbah. Perkembangan bioteknologi di Indonesia. Bioteknologi di Indonesia telah berkembang sejak lama, misalnya pembuatan keju, tempe, oncom, dan lain sebagainya. Namun, bioteknologi modern baru berkembang pada tahun 1985 ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengizinkan munculnya program bioteknologi seperti bioteknologi pertanian di IPB, bioteknologi kesehatan di UGM, dan bioteknologi industri di ITB Bandung. Perkembangan bioteknologi tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai penyedia dana penelitian untuk meningkatkan pengetahuan, kualitas, dan kemajuan bioteknologi di Indonesia. Sumber dana untuk penelitian di Indonesia selain dari pemerintah, pihak swasta atau lembaga-lembaga donor nasional maupun internasional, dan individu juga berperan dalam pengembangan bioteknologi di Indonesia. Yang keenam yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dunia ada dalam 3 zaman. Zaman yang pertama atau zaman prasejarah. Zaman prasejarah berlangsung pada tahun 3000 sebelum Masehi. Pada zaman ini masih belum mengenal istilah teknologi sehingga mereka mencoba berkomunikasi menggunakan gambar-gambar yang ada di dinding gua tempat mereka tinggal. Kemudian berkomunikasi mereka semakin berkembang, yaitu mulai menggunakan bahasa isyarat. Komunikasi mereka selanjutnya kemampuan berkomunikasi mereka semakin bertambah dan berkembang lagi, sehingga mereka mulai menciptakan alat yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi. Contohnya seperti kentongan yang terbuat dari tanduk hewan. Setelah mereka menyampaikan informasi menggunakan bahasa isyarat dan alat komunikasi seperti kentongan, mereka juga mulai menciptakan suatu simbol seperti piktograf yang digunakan untuk melambangkan huruf. Zaman selanjutnya yaitu zaman sejarah. Berlangsung antara 3000 tahun sebelum Masehi sampai 1400 Masehi. Pada zaman ini ilmu pengetahuan mulai berkembang dan manusia juga mulai untuk mengasah kecerdasannya, sehingga hal ini berdampak langsung terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya saja seperti bangsa Mesir kuno yang menciptakan hieroglif berupa simbol pada tahun 2900 sebelum Masehi, dan pada tahun 500 sebelum Masehi kertas dimulai ditemukan oleh Cina dan mulai mengembangkan kertas seperti yang ada pada saat ini. Yang ketiga yaitu zaman modern. Zaman modern berlangsung pada tahun 1400 Masehi hingga sekarang. Seperti yang dapat kita ketahui, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada zaman modern ini jauh lebih berkembang dibandingkan zaman sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan penemuan telegraf hingga telepon sampai handphone, dan saat ini berkembang menjadi smartphone, dan penulisan program komputer pertama kali sampai penemuan televisi pun terjadi pada zaman modern ini. Dan penemuan terbesar pada zaman modern ini adalah penemuan internet dan website, di mana masyarakat bisa menggunakan internet untuk mencari segala informasi yang mereka butuhkan. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi, yaitu yang pertama, meningkatkan kemudahan dalam komunikasi, melindungi informasi dan data rahasia, menghemat biaya, dan memudahkan dalam mencari informasi dari internet. Yang ketujuh tadi, teknologi kearifan lokal. Arifan lokal ialah berbagai produk kebudayaan
yang ada di dalam masyarakat lokal yang bisa dimanfaatkan dan bisa digunakan untuk memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Teknologi kearifan lokal merupakan penggabungan teknologi dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Biasanya dimanfaatkan untuk menangani masalah lingkungan setempat seperti banjir, kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Jenis-jenis kearifan lokal yang pertama, tata kelola. Tata kelola berkaitan dengan kemasyarakatan yang mengatur kelompok sosial atau kades. Yang kedua, nilai-nilai adat. Nilai-nilai adat yaitu tata nilai yang dikembangkan masyarakat tradisional yang mengatur etika. Yang ketiga yaitu tata cara dan prosedur, yaitu bercocok tanam sesuai dengan waktunya untuk melestarikan alam. Dan yang terakhir yaitu pemilihan tempat dan ruang. Bentuk-bentuk kearifan lokal dibagi menjadi dua, yaitu tangible yang berwujud nyata dan intangible tidak berwujud. Tangible biasanya berupa kitab tradisional primbon dan arsitektur seperti arsitektur di Bali atau rumah gadang, dan karya seni seperti keris. Yang kedua, yaitu intangible atau tidak berwujud. Biasanya berupa gagasan, nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan-kepercayaan, dan ilmu pengetahuan yang diwariskan turun-temurun dari masyarakat lokal. Yang kedelapan yaitu isu lingkungan global. Masalah lingkungan global merupakan permasalahan lingkungan yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan tersebut dan mengakibatkan dampak yang luas dan serius bagi dunia serta menyeluruh. Adapun masalah-masalah di lingkungan global. Yang pertama yaitu efek rumah kaca, yang kedua global warming atau pemanasan global, yang ketiga penipisan lapisan ozon dan hujan asam. Yang kesembilan yaitu isu lingkungan nasional. Masalah lingkungan nasional merupakan permasalahan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan tersebut yang mengakibatkan dampak yang luas dan serius dalam skala nasional. Masalah lingkungan nasional yaitu yang pertama penggundulan hutan, yang kedua sampah, yang ketiga banjir, dan yang keempat yaitu pencemaran limbah industri. Yang ke-10 yaitu isu lingkungan lokal. Isu lingkungan lokal merupakan hal yang sangat mudah dilihat, bahwa Indonesia masih mempunyai kesadaran yang rendah terhadap isu lingkungan, terutama masyarakatnya yang kebanyakan masih terlalu fokus pada usaha untuk bertahan hidup. Meskipun hal ini berarti mereka harus terancam dalam alam. Kegiatan ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun, dan kini masyarakat mulai merasakan imbas atas apa yang mereka lakukan terhadap alam. Penyebab isu lingkungan lokal yaitu banjir, kekeringan, longsor, erupsi pantai, dan invasi air laut. Solusi mengatasi isu lingkungan lokal yaitu yang pertama, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, penekanan hukum yang adil dan konsisten dari pemerintah. Yang ketiga, membatasi jumlah pengembalian tambang dan pemanfaatan sumber daya alam. Yang keempat, penggunaan energi ramah lingkungan. Dan yang terakhir, melakukan penghijauan kembali atau penanaman pohon. Sekian pemaparan materi dari ilmu kealaman dasar. Kurang dan lebihnya kiranya mohon dimaafkan dan terima kasih.